Di studio telah hadir dua orang narasumber yang menemani saya pada malam hari ini. Ada Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator. Mbak, selamat malam. Ada juga Mbak Tina Talisa, caleg dari Partai Nasdem. Selamat malam, Mbak Tina. Selamat malam. Saya juga akan menyapa Kunto Adiwibowo, pengamat politik, Direktur Eksekutif Kedai Kopi yang live dari Bandung, Jawa Barat. Mas Kunto, selamat malam Mas Kunto. Selamat malam. Mas Kunto, saya mungkin akan ke Anda terlebih dahulu. Alfara Research Center beberapa waktu yang lalu juga mengeluarkan data bahwa hanya 22% dari pemilih milenial yang melek soal politik dan juga melek bahwa akan ada pemilu begitu. Wawancara kami tadi juga mengatakan 4 dari 5 orang bahkan tidak tahu nanti pemilu itu kapan begitu. Mengkhawatirkan bagi Anda tidak bahwa milenial kita tidak aware terhadap pemilu dan juga terhadap politik? Iya, sebenarnya ini efek dari sosial media yang memungkinkan milenial atau milenial yang menggunakan sosial media dan punya akses internet memilih sendiri informasi apa yang kira-kira cocok buat dia. Dan dengan kondisi politik yang ada di sosial media hari ini yang penuh hoax, penuh kontroversi, akhirnya mungkin milenial akan lebih suka, ngapain saya tune in ke informasi politik gitu. Dan Mas, itu memang konsekuensinya adalah pengetahuan politik yang rendah. Baik, Mas Kunto, ini artinya dengan banyaknya hoax, kemudian banyaknya pernyataan-pernyataan yang tidak substansial begitu, semakin menjauhkan milenial terhadap politik. Mereka semakin apatis begitu. Iya, Mas, tentu saja. Baik, saya akan ke Mbak Rustika misalnya. Mbak, bagaimana sebenarnya kecenderungan pemilih milenial apabila Anda melihat patternnya di sosial media? Ya, kita bisa ada dua cara untuk melihat. Yang pertama adalah dari sisi Twitter, karena Twitter selalu ramai ketika bicara tentang politik. Dan kita tahu bahwa dalam 1 bulan terakhir misalnya itu 81% mereka yang bicara soal Twitter, soal Pilpres itu adalah mereka kaum milenial. Dan jumlahnya ada 144.000 akun manusia kan gitu. Nah, tapi itu di wilayah Twitter gitu, bagaimana mereka bisa mengekspresikan keinginan politiknya gitu. Nah, tapi kemudian kita juga melihat kalau Twitter itu kalau menurut penelitian kan hanya 11% di Indonesia. Betul, kan. paling tinggi sekarang YouTube, adalah Instagram, Facebook. Dan Facebook, ya. Facebook ada 82% masyarakat kita yang menggunakan Facebook. Nah, kemudian kita melakukan research terhadap Facebook dan hasilnya cukup agak mengejutkan gitu ya. Kita mengambil khusus hanya untuk kaum milenial gitu ya di seluruh Indonesia, dan kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata 67,1% mereka tidak pernah menyebutkan apa preferensi politik mereka dan mereka tidak pernah atau tidak tertarik untuk bicara tentang politik. 67% milenial yang menggunakan Facebook. Yang menggunakan Facebook gitu. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan berarti. Betul. Padahal gitu. milenial mereka preferensinya adalah menggunakan either Instagram atau Facebook untuk mereka berkomunikasi. Nah, jadi data ini berasal dari 1,2 juta pengguna Facebook di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita ambil sampelnya gitu dari beberapa grup yang paling aktif gitu dan ternyata hasilnya seperti itu. Itu yang paling aktif ya, Mbak? Itu yang paling aktif. Kalau misalnya Mbak Tina, Anda juga merupakan salah satu caleg begitu yang menurut banyak orang milenial ini merupakan ceruk yang sangat menggiurkan karena 35 sampai dengan 40% pemilih ada di usia milenial. 17 sampai dengan 35 tahun. Apa kemudian strategi Anda untuk menggait milenial di tengah mereka yang paham politik aja belum tentu begitu? Jadi ini kita membahas milenial sementara narasumbernya nggak ada yang milenial. Betul, milenialnya nggak ada yang bisa Mbak. Kebanyakan acara sore hari ini. Lebih sibuk dibanding yang non milenial. Lebih sibuk daripada yang non milenial ternyata. Jadi kalau kita lihat referensi atau rujukan soal siapakah milenial, dan kadang-kadang sebagian dari mereka nggak suka disebut milenial. Mereka adalah kelahiran 81 sampai 96 dan 97 ke sana adalah sudah Y generation. Tapi kita ambil okelah tarik dari 17 sampai 35. Mereka ini memang secara kultur dan secara sosiologis memang sudah berbeda sejak lahir gitu. Jadi cara mereka mencari informasi, cara mereka menentukan pilihan juga sudah berbeda. Coba bayangkan yang sekarang usia 17 tahun, mereka berarti kelahiran kira-kira tahun 2000 atau tahun 99. Yang pada saat mereka lahir, kalau mereka harus ditarik kepada isu-isu ke belakang,
mereka tidak mengalaminya. Mereka nggak mengalami reformasi, mereka nggak mengalami apa itu yang namanya Orde Baru. Betul, mereka tidak mengalami itu. Dan dari sisi apa yang mereka ingin capai dalam hidup dan juga nilai-nilai itu bisa berbeda dengan apa yang dialami oleh generasi X baby boomers gitu. Termasuk saya ini perbatasan antara X dan Y. Untuk X saya kemudaan, untuk Y saya nggak termasuk ketuaan. Jadi memang ini keunikannya adalah tetap saja pada menurut saya pada pesan dan bagaimana mengemas pesan pada mereka. Strategi Anda, resep Anda Mbak Tina untuk mendekati kaum millennials. Ini adalah sebetulnya yang paling penting bagi kita memetakan tidak hanya melihat milenialsnya. Kalau kita lihat dari penurunan jumlah pemilih, sebetulnya penurunan sudah terjadi sejak kita di era reformasi. Karena berbeda di era Orde Lama, Orde Baru, pemilih itu relatif harus milih. Apalagi di era Orde Baru. Partisipasi pasti di atas 90%. Tapi setelah 2004, penurunannya lebih tajam, berkisar 80%, kemudian turun lagi 2009, 2014 kira-kira sama. Nah, sebetulnya menarik untuk melihat bahwa di Indonesia itu jadwal pemungutan suara selalu jatuh di hari libur. Ya enggak? Selalu diliburkan. Selalu diliburkan, Selalu betul. diliburkan, artinya. Makanya kalau Rabu libur, Jumat nanti juga libur karena Paskah, akhirnya long weekend. Iya. Nah, ini adalah tantangan bagi semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Artinya bukan cuma milenials nih. Baik. Tapi juga bagaimana masyarakat secara umum. Karena kalau kita bilang milenials 35 itu kan nggak mudah-mudah banget. Ini artinya saya belum mendapatkan jawaban dari Mbak Tina nih. Resepnya kemudian gimana, Mbak? Resepnya adalah memetakan untuk usia 17 sampai 25 dan 26 sampai 35 aja udah berbeda. Nanti bisa dicek ke Mbak Rustika. Karena dari sisi penyampaian pesan bagi mereka tentu membutuhkan cara pengemasan yang berbeda. Jadi needs-nya sudah berbeda. Kebutuhan mereka, betul. Message-nya. Bagaimana buat mereka merasa yakin bahwa pemilu ini soal mereka. Baik. Jadi bagi kami yang relatif lebih tua dari mereka, sebetulnya yang paling menentukan 2045 itu bukan generasi kita loh, tapi generasi mereka. Saya coba akan tanya Mas Kunto. Mas Kunto, apakah kemudian milenial berpikir bahwa pemilu ini soal mereka? Atau mereka berpikir bahwa pemilu ini untuk orang tua misalnya? Sebenarnya milenial kan bukan satu kelompok yang homogen. Ada milenial yang sosial ekonomik statusnya di bawah, ada milenial yang sosial ekonomik statusnya di atas. Yang akan liburan pasti milenial yang sosial ekonomik statusnya tinggi. Yang mengakses Twitter atau Facebook adalah milenial yang punya akses internet, punya pendidikan tinggi. Sementara kita lupa bahwa milenial itu beragam seperti Indonesia yang juga beragam gitu. Kadangkala kita main gebiah-uyah gitu ya, langsung bilang itu generalisir gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah kesadaran, kalau masalah kesadaran itu sebenarnya kita bisa lihat dari trennya hampir sama kok di semua kohort atau tingkatan usia. Kesadaran politik, pengetahuan politik itu hampir rata. Jadi ratanya di rendah tapi ya, bukan di tinggi. Nah, ini yang mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, kemudian kalau Anda melihat, apakah milenial melihat pemilu ini sebagai sesuatu yang adalah kebutuhan mereka, atau mereka melihat pemilu ini adalah sesuatu yang tidak relevan dengan mereka, Mas? Trennya, pendulumnya kemana menurut Anda? Kalau kita lihat dari 2014, kan kebanyakan, karena milenial itu mengisi paling banyak piramida demografi kita, maka ya ketika banyak dari mereka yang tidak berpartisipasi, maka tingkat partisipasinya juga akan terjun bebas. Nah, trennya masih sama, Mas, gitu. Mereka yang akan lebih banyak tidak berpartisipasi karena satu, pilpres yang sekarang refunds doang. Nggak ada sesuatu yang baru mungkin. Ini hampir sama mengulang cerita 2014. Sementara partai-partai yang ada kalah suara dengan pilpres. Jadi ini kan sebenarnya hampir sama dengan 2014. Kalau bisa diprediksi tadi sekitar 29% yang tidak berpartisipasi di pilpres, maka mungkin akan sama ya, kurang lebih margin of error lah. 3%-an kurang lebih dari 29% itu. Mas Kunto, ada partai politik yang memposisikan diri partainya milenial, misal PSI begitu. Apakah kemudian dengan adanya PSI, milenial yang selama ini mungkin apatis atau tidak aktif atau cuek terhadap politik menjadi lebih tertarik untuk ikut engage dalam aktivitas politik? Nah, ini menarik. Kemarin saya baru penelitian di Bandung dan kita temukan bahwa
penggunaan media sosial terhadap PSI itu mempengaruhi partisipasi politik. Paling tidak intensi untuk berpartisipasi politik. Tapi sikap terhadap partai politik khususnya PSI itu ternyata tidak mempengaruhi partisipasi atau intensi partisipasi politik. Jadi sebenarnya lebih pada penggunaan media sosialnya, bukan pada sikap terhadap partai milenialnya itu. Artinya gini, cerewet di media sosial nggak berarti bakal datang ke TPS, kira-kira gitu ya Mas? Betul. Wah, ini sayang, harusnya cerewet di sosial media, juga cerewet juga di TPS, datang ke TPS. Ini justru yang mesti kita perhatikan. Tadi Mbak Tika menyebutkan bahwa demikian ramainya perbincangan, dan kita harus hati-hati, ramai perbincangan bisa jadi berbondong-bondong datang ke TPS atau malah tidak datang ke TPS gitu. Jadi ini yang harus kita sama-sama memberikan perhatian khusus, dan jangan lupa di 2014 pemilunya nggak serentak. Pileg itu partisipasi masih 75, kemudian ke Pilpres 70, lebih rendah. Oh, lebih rendah. Di 2014 lebih rendah. Nah sekarang ini tantangannya adalah pemilu serentak. Justru ini ujian bagi kita bersama. Kita belum pernah punya referensi sebelumnya. Baik. Ini adalah pemilu serentak pertama bagi Indonesia. Nanti kita akan tanyakan kepada Mbak Rustika, apa sih sebenarnya yang milenial konsumsi atau cari di sosial media? Apakah memang isu politik, ataukah belanja online, ataukah isu yang lain? Kami akan membahasnya sesaat lagi.